Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febrianti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang standarisasi lingkungan yang berisikan pengertian sejarah, tujuan, dan manfaat. Dahuluan, kerusakan lingkungan seperti pencemaran, deforestasi, perubahan iklim, dan krisis air bersih semakin meningkat. Aktivitas manusia adalah penyebab utama, terutama dari industri, transportasi, dan pertanian intensif. Untuk menanggulangi hal tersebut dibutuhkan pedoman dan aturan yang sistematis. Lingkungan saat ini berada dalam tekanan besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mengatur agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan. Itulah yang latar belakangi perlunya standarisasi lingkungan. Yang standarisasi lingkungan, yaitu standarisasi lingkungan adalah proses penetapan aturan, spesifikasi teknis, dan prosedur yang bertujuan melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Meliputi pengolahan limbah, pengendalian emisi, efisiensi energi, dan audit lingkungan. Standar lingkungan membantu kita menilai apakah suatu kegiatan atau produk telah sesuai dengan prinsip ramah lingkungan. Contohnya adalah penggunaan teknologi bersih, sistem manajemen lingkungan, dan prosedur pengolahan limbah. Dan umum standarisasi lingkungan, yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem, kedua menyediakan pedoman teknis bagi industri agar tidak merusak lingkungan, yang ketiga meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan, yang keempat mencegah dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tanpa adanya standarisasi lingkungan, banyak kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Standarisasi memastikan ada batas-batas yang jelas agar lingkungan tetap terjaga. Tujuan teknis standarisasi adalah untuk memastikan bahwa suatu produk, layanan, atau sistem memenuhi persyaratan teknis tertentu yang telah disepakati. Hal ini dilakukan agar kualitas produk terjaga, penggunaannya aman, dan dapat berfungsi dengan baik bersama produk lain atau kompatibel. Selain itu, standarisasi juga bertujuan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, distribusi, serta pemeliharaan. Karena semua pihak menggunakan acuan yang sama. Dengan adanya standar teknis, perusahaan dapat mengurangi kesalahan produk, mempercepat inovasi, dan mempermudah kerja sama antar industri di tingkat nasional maupun internasional. Munculnya standarisasi yaitu berawal dari perkembangan industri dan perdagangan yang pesat, di mana semakin banyak produk diproduksi secara massal. Dalam kondisi ini, dibutuhkan ukuran dan spesifikasi yang seragam agar setiap bagian produk bisa dipasang, diganti, atau digunakan secara bersama. Selain itu, adanya perbedaan kualitas, ketidaksesuaian antar produk, serta risiko keselamatan mendorong perlunya standar untuk menjamin mutu dan keamanan. Sering globalisasi, perdagangan antar negara pun menuntut adanya keseragaman teknis agar produk bisa diterima dan digunakan secara internasional. Dengan adanya standarisasi, proses produksi menjadi lebih efisien, biaya dapat ditekan, dan konsumen mendapatkan jaminan kualitas yang terbaik. Sejarah global standarisasi lingkungan, kesadaran global terhadap pentingnya perlindungan lingkungan mulai berkembang pada tahun 1970-an ketika dunia mulai merasakan dampak nyata dari polusi, limbah industri, dan kerusakan alam. Konferensi lingkungan hidup pertama tingkat dunia diadakan oleh PBB di Stockholm pada tahun 1972 yang menjadi titik awal kerjasama internasional dalam isu lingkungan. Sejarah selanjutnya, banyak negara mulai menetapkan peraturan dan kebijakan lingkungan. Namun perbedaan antar negara menimbulkan kebutuhan akan standar internasional. Maka International Organization for Standardization atau ISO membentuk komite khusus untuk menyusun standar lingkungan. Pada tahun 1996, ISO menerbitkan ISO 14001 bagian dari seri ISO 14000 yang menjadi standar global pertama untuk sistem manajemen lingkungan. Standar ini membantu organisasi mengelola dampak lingkungan dari aktivitas mereka secara sistematis dan berkelanjutan. Sejak saat itu, standar lingkungan terus berkembang mencakup topik seperti audit lingkungan, pelabelan produk ramah lingkungan, hingga penilaian siklus hidup (LCA). ISO 14000 kini digunakan di seluruh dunia sebagai acuan untuk tanggung jawab lingkungan perusahaan dan organisasi. Sejarah standarisasi lingkungan Indonesia, yaitu dimulai pada era 1970-an ketika isu pencemaran mulai diperhatikan pemerintah. Tonggak pentingnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, dengan menjadi dasar hukum pertama, kemudian berkembang dengan UU Nomor 23 Tahun 1997, dan akhirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang lebih komprehensif. Pemerintah juga menerapkan standar baku mutu lingkungan, sistem AMDAL, dan mengikuti standar internasional seperti ISO 14001.
Contoh standar nasional Indonesia, SNI ISO 14001-2016 merupakan adopsi dari standar internasional ISO 14001 mengatur tentang sistem manajemen lingkungan agar organisasi dapat mengendalikan dampak lingkungannya secara sistematis. Contohnya SNI pengukuran pH air, SNI penentuan kandungan logam berat atau seperti timbal, merkuri dalam air. Standar ini digunakan untuk pengawasan kualitas air sungai, danau, dan limbah air. Dan selanjutnya ada SNI 192454-2002 pengelolaan sampah rumah tangga berisi pedoman teknis pengumpulan, pemilihan, hingga pembuangan air sampah rumah tangga. Tata cara AMDAL memberikan paduan teknis dalam menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan untuk proyek besar. Bagi dunia usaha, yang pertama meningkatkan citra dan kepercayaan publik, yang kedua perusahaan yang peduli lingkungan dipandang lebih bertanggung jawab dan profesional, yang ketiga memenuhi regulasi dan menghindari sanksi, yang keempat dengan mengikuti standar lingkungan perusahaan terhindar dari denda atau penutupan usaha, yang kelima efisiensi operasional, yang keenam standar lingkungan mendorong penghematan energi, air, dan bahan baku, yang ketujuh akses ke pasar global, yang kedelapan perusahaan yang sertifikasi atau seperti ISO 14001 lebih mudah masuk ke pasar internasional yang mensyaratkan standar lingkungan. Yang ke-9 mengurangi risiko lingkungan dan hukum. Yang ke-10 membantu mencegah pencemaran dan konflik hukum yang merugikan. Contoh standarisasi nasional Indonesia di bidang lingkungan. Contoh standarisasi internasional di bidang lingkungan yang paling dikenal adalah ISO, yaitu Standar untuk Sistem Manajemen Lingkungan atau SML. Standar ini membantu organisasi mengelola dampak lingkungannya secara sistematis, meningkatkan efisiensi, dan mematuhi regulasi. ISO digunakan secara global oleh perusahaan dan instansi yang ingin menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Manfaat bagi pemerintah yaitu pengendalian pencemaran yang efektif. Standar membantu pemerintah memantau dan mengendalikan limbah dari industri dan aktivitas lainnya. Dasar hukum dan kebijakan yang jelas menjadi acuan dalam pembuatan peraturan, izin lingkungan, dan penegakan hukum. Yang kelima, perlindungan sumber daya alam. Yang keenam, membantu menjaga kualitas air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, lingkungan yang terstandar dan bersih berdampak langsung pada kesehatan publik. Yang ke-9, mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang ke-10, menjaga keseimbangan antar pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan standarisasi lingkungan, pemerintah lebih mudah mengelola dan melindungi lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. Penerapan standar lingkungan. Yang pertama, kurangnya kesadaran komitmen. Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya standar lingkungan atau menganggap sebagai beban. Biaya implementasi yang tinggi. Penerapan standar seperti ISO membutuhkan investasi untuk pelatihan, audit, dan teknologi ramah lingkungan. Kurangnya pengawasan lapangan membuat banyak pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak ditindas negara. Ketidaksesuaian antar standar dan kondisi lokal. Beberapa standar belum sepenuhnya cocok diterapkan di semua wilayah karena perbedaan kondisi geografis dan kesimpulan. Standarisasi lingkungan merupakan langkah strategis dan penting dalam upaya menjaga kelestarian alam, mencegah kerusakan lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui standar yang ditetapkan secara nasional maupun internasional. Setiap aktivitas manusia, khususnya di sektor industri dan pembangunan, dapat diarahkan agar tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.